Kenapa? Karena sebenarnya koperasi kalau dikelola secara amanah dan profesional itu akan mensejahterakan semua sebenarnya. Untuk jadi anggota Kopsyah Rabani cukup dengan 10.000 simpanan pokok, 5.000 simpanan wajib. Memang untuk besar itu harus 2 ya, kita ciptakan good system dan good people-nya gitu ya. Jadi kalau sistemnya bagus dan berjalan dengan baik, ditambah orang-orangnya juga tadi amanah dan profesional, insyaallah deh. Jangan sampai kita kehilangan generasi koperasi. Kalau dilihat sekarang rata-rata sepuh-sepuh Pak, orang-orang koperasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Podcast Radar Banten bersama saya Aditya Ramadan dalam tayangan Podcast Radar Banten tentunya. Kali ini kita akan membahas seputar dunia perkoperasian syariah. Nah, bersama saya sudah kedatangan tamu Direktur Utama Koperasi Syariah Raya Banda Madani atau disingkat Robani. Kenapa kita hadirkan Kopsyah Robani? Karena baru berdiri sekitar 2 tahun, jumlah anggotanya cukup luar biasa, sekitar 40.000. Kegiatan sosialnya banyak. Nah, mau penasaran apa saja, kita langsung sapa Direktur Utama Kopsyah Robani, Kang Deden Arifian. Saya manggilnya Kang Ngomong ya. Monggo. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Podcast Radar Banten, ini dia sosoknya nih Mas. Terima kasih. Ganteng juga kan, Direktur Utama ternyata. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih Kang Deden. Sebelum kita ngobrol, sapa dulu dong Sobat Podcast Radar Banten. Siap, Sobat Podcast Radar Banten, salam kenal. Saya Deden Arifian dari Kopsyah Rabani, Provinsi Banten. Mantap. Kang, saya ketika akan kita podcast sama Radar, saya langsung penasaran, saya langsung mencari-cari referensi kan. Ternyata luar biasa, saya dapat bocoran nih Koperasi Syariah Robani ini. Kegiatan sosialnya banyak, kemudian banyak membantu kaum duafa tentunya. Alhamdulillah ya. Jelasin dikit dong. Siap. Apa itu Kopsyah Robani? Iya. Baik Pak Adit beserta seluruh Mania Podcast apa namanya? Sobat Podcast Radar Banten. Kita mulai dari sejarah ya Kopsyah Rabani. Kenapa juga namanya harus Rabani kan? Kenapa juga harus di Banten? Gitu. Nah, itu benar-benar. Semua saling keterkaitan, semua kenapa punya harus syariah filosofi. itu? Kenapa juga harus syariah gitu ya? Iya. Jadi panjang tahun 2019 bulan September ya Kopsyah Rabani mulai berdiri dan beroperasional tuh. Iya. Jadi hampir berbarengan dengan lahirnya COVID-19 sebenarnya. Di tengah bencana. Lahir di tengah bencana. Mungkin itu yang jadi kita makin humble dan kuat ya. Kenapa kemudian namanya adalah Rabani? Sebenarnya Rabani itu kan singkatan. Tadi seperti yang dibacakan Pak Adit itu kan Raya Banda Madani. Raya itu artinya besar kurang lebih. Banda itu kalau bahasa Sunda kan. Kalau bahasa Indonesianya kurang lebih aset lah. Banda harta aset. Terus Madani itu lebih kepada masyarakat yang berperadaban. Madani, masyarakat Madani. Jadi kurang lebih itu istilah atau singkatan daripada Rabani adalah Raya Banda Madani. Terus koperasi syariah. Kenapa harus syariah? Kita tahu masyarakat Banten ini adalah masyarakat santri ya. Masyarakat yang religius. Sudah selayaknya lembaga keuangan mikro yang kita bangun atau koperasi yang kita bangun harus berlandarkan pada norma-norma syariah. Makanya kita secara badan hukum bernama KSPPS Raya Banda Madani. Jadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah ya Raya Banda Madani. Begitu Pak Adit. Mantap. Nah, berarti kan koperasi syariah simpan pinjam ya. Iya, pinjam. Nah, kemudian bisa saat ini anggotanya sekitar 40.000 lebih. Betul. Apa sih sebenarnya yang awal mulanya ketika koperasi ini berdiri yang digaungkan gitu kan ke masyarakat? Betul. Kita berangkat dari visi sebenarnya. Ketika membangun sesuatu pasti visinya apa nih bangun koperasi syariah Rabani gitu ya. Nah, visi itu sebenarnya yang menjadi acuan kita, yang menjadi effort kita, semangat kita untuk menjadi besar gitu ya. Untuk menjadi Rabani seperti saat ini. Jadi
visi kita itu adalah menjadi koperasi besar yang dikelola secara amanah dan profesional untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Itu visi. Nah, berangkat dari sana, kenapa kemudian Rabani ini harus besar, harus amanah, harus profesional? Padahal koperasi yang kita tahu ya image-nya tidak seperti itu kan? Betul. Ya sebagian besar ya, mungkin beberapa juga sudah begitu, tapi sebagian besar koperasi yang kita tahu image-nya kecil ya. Makanya kurang dilihat gitu. Betul. Terus kurang profesional, tradisional biasanya, belum kenal digital ya. Apa adanya, atau juga bisa pengurusnya yang kurang amanah sehingga nggak jadi besar gitu. Nah, maka pengajuan dari 3 itu, maka Koperasi Syariah Rabani ini mempunyai visi, kita balik deh image itu, bahwa koperasi itu, apalagi koperasi syariah itu ya harus besar, asetnya harus banyak, anggotanya harus banyak gitu ya, harus dikelola juga secara profesional, kalau bisa digital ya, yang ngelolanya milenial juga gitu. Dan yang paling penting adalah untuk bisa besar dan mengelola secara profesional, yang paling penting adalah seluruh manajemen pengurus di dalamnya itu harus amanah, Pak. Karena banyak juga koperasi besar yang pengurusnya tidak amanah terus rame kan. Nah, kita sering dengar. Berapa pengurus? Pengurus kita sedikit, Pak. Kita simpel ada 3 pengurus. Nah, ini filosofi pengurus juga 3 pengurus ini juga kenapa 3? Ya, kenapa nggak banyak gitu? Terus kenapa juga 3 pengurus ini tidak dari latar belakang yang sama, Mas Adit? Ini juga harus sesuatu yang perlu kita jelaskan. Jadi 3 pengurus kita ini latar belakangnya ada yang dari praktisi koperasi gitu ya, ada juga yang dari akademisi dia, ada juga yang dari IT. Bang Deden sendiri dari? Saya dari praktisi koperasi. Praktisi koperasi. Makanya saya Berarti pernah mendirikan koperasi sebelum? Saya pernah bekerja di koperasi lama. Jadi berdasarkan pengalaman gitu. Di Banten juga? Betul. Berdasarkan pengalaman itu maka sudah cukup kiranya untuk membangun sebuah koperasi baru yang bernama Koperasi Rabani. Nah, yang kedua itu ada yang namanya akademisi. Itu Pak Sekretaris Pengurus namanya Dr. Hamdani. Beliau selain di Koperasi Rabani juga dekan di Fakultas Ekonomi Bisnis. Jadi yang biasanya dia pandai berteori dan menulis, saya hadapkan pada dunia nyata dengan segala realita yang ada kan gitu. Terus IT itu Pak Kamiluddin itu orangnya yang selama ini bergelut dengan program dan sistem. Kita hadapkan juga dengan hal-hal yang sifatnya kasuistis. Ini loh yang dibutuhkan anggota dan masyarakat. Ini yang harus kita buat. Formulakan biar bagaimana kita membuat syariah menjadi digitalisasi. Betul. Gitu ya. Dan itu kita create sendiri sistemnya, kita kembangkan sendiri tuh. Itu kerjanya dari pengurus yang latar belakangnya IT. Karena saya berpikiran untuk membangun koperasi yang besar tidak bisa juga oleh pengurus yang latar belakangnya sama misalnya. Kalau semuanya 3-3-nya praktisi misalnya, bagaimana dia membuat penelitian dan pengembangan koperasi? Bagaimana dia membuat konsep koperasi? Kalau semuanya praktisi. Terus kalau semuanya IT misalnya, ya tidak jadi juga. Demikian juga kalau semuanya akademisi. Ya, jadi kolaborasi dari 3 latar belakang ini ya itu juga yang mungkin salah satu ya yang membuat Koperasi Rabani sampai progresif seperti ini gitu. Kang, berdiri berbarengan dengan COVID-19. Yes. Ya kan? Ini menarik nih kalau menurut saya. Saya yakin sejak awal berdiri anggota yang masuk ke sini ada juga beberapa mungkin kan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dia pastinya kan tentunya. Nah, itu gimana, Pak? Mereka yang di tengah kesulitan himpitan ekonomi bergabung kemudian berharap bisa dapat pinjaman dan itu dibantu loh oleh Koperasi Rabani. Ini karena pertanyaannya berat saya harus minum dulu ya. Berat. Biar lebih manis kita jawabnya. Biar manis. Ini memang tidak mudah ya. Koperasi yang waktu itu umurnya masih bulanan gitu ya, baru berdiri di tempat krisis yang sedemikian rupa yang kita semua belum pernah mengalami sebelumnya gitu. Hampir semua sektor kena imbasnya, termasuk juga lembaga keuangan, di mana kolektabilitas turun tajam gitu ya. Nah, disitulah sebenarnya challenge yang luar biasa. Banyak sekali kendala dan tantangan, tapi juga mengandung banyak hikmah. Kita harus dipaksa eksis di dalam keadaan yang memang tidak mudah. Pilihannya cuma 2 waktu itu.
kita udah deh selesaikan aja lah, kita sudah tidak sanggup, kita mundur, selesai. Mungkin Rabani tidak sampai hadir di Radar Banten hari ini. Sempat itu kebetulan. Bisa juga, karena memang serba sulit waktu itu. Dimana fundraising pendanaan juga tertutup karena semua juga hati-hati. Bahkan beberapa ada yang mengalami rasmani ya kalau di lembaga keuangan, karena semua orang ingin menarik dananya dan tidak mau membelanjakan uangnya. Tapi di sisi lain, karena tadi sudah kita menancapkan mimpi ya melalui visi tadi itu, bagaimanapun kita harus lanjutkan perjuangan ini biar Kopsya Rabani ini besar. Berbagai macam upaya kemitraan kita lakukan, Pak. Termasuk diantaranya adalah kemitraan itu untuk kolaborasi pendanaan, Pak. Karena kan orang dipinjami waktu itu nggak usaha, pengembaliannya rendah, Pak. Sementara pengajuan tinggi itu. Salah satu yang mau bermitra ketika itu dengan beberapa lembaga keuangan lah. Ada beberapa lembaga keuangan, kita sowan, kita ngobrol apa adanya. Yang paling penting mereka bertanya adalah bagaimana komitmen Pak Deden, seberapa yakin bahwa Kopsya Rabani ini akan continue kan begitu. Tapi ya bismillah, ya alhamdulillah. Tapi kan justru yang lebih susah meyakinkan masyarakat yang menjadi anggota korporasi ya kan, di tengah kesulitan himpit. Itulah kenapa masyarakat percaya, karena kita tidak lari meninggalkan mereka pada saat pandemi. Pada saat itu juga malah itu momentum kita untuk mengobarkan semangat sosial. Kita bagi tuh 1000 paket sembako pas di tengah-tengah pandemi gitu. Nah, sehingga masyarakat merasakan tuh kehadiran Kopsya Rabani di tengah-tengah mereka dalam keadaan sulit ya, terutama anggota-anggota kita itu. Akhirnya gitu. Mereka mau tuh ya, gitu. Apa namanya, mereka menaruh kepercayaan terhadap Robani. Betul. Itu kan. Nah di Robani ini selain simpan pinjam apa lagi? Jadi gini, sebenarnya koperasi syariah pada dasarnya seluruh koperasi syariah punya 2 tanggung jawab. Dia sebagai baitul mal dan baitul tamwil sebenarnya. Jadi ada bisnis, ada juga sosial sebenarnya. Dia sebagai rumah produktif ya, dan juga sebagai rumah sosial. Nah, 2 tanggung jawab ini dipikul termasuk oleh Kopsya Rabani. Bagaimana kemudian kita bisnis tetap berjalan dan profit ya. Yang kedua, seluruh kegiatan sosial pemberdayaan juga harus jalan. Gitu. Jadi kalau anggota sekarang kita gini deh, Mas Adit kecil-kecilan deh, patungan usaha sama saya, patungan modal kan gitu. Kira-kira ngarep untung apa ngarep rugi? Ngarep untung dong. Iya dong. Begitu juga anggota kita, dia patungan modal, simpanan wajib, simpanan pokok ya. Di Kopsya Rabani, hope-nya apa? Harapannya apa? Harapannya ada profit pasti. Ini dari sisi bisnis tadi sebagai baitul tamwil ya. Tapi di treatment nggak, maksudnya ketika ada sebagai anggota membuka bisnis, betul. Kemudian diawasi. Ya, itu sisi pendampingan usaha. Kita bicara ini dulu. Kita bicara tadi tanggung jawab pengurus dalam rangka mengemban amanah sebagai baitul tamwil ya, sebagai badan usaha yang bisnis. Ya artinya sebagai pengurus yang amanah harusnya begitu anggota ya berkontribusi modal, itu kan secara tidak langsung dia mengatakan kepada pengurus bahwa ini loh, saya kontribusi modal, harapannya saya bisa profit. Nah, begitu tidak profit, itu kan secara moral tanggung jawab dong pengurus. Nah, itu sebenarnya. Maka berupaya meskipun di tengah pandemi, apa yang kita lakukan? Mau efisiensi kayak di tengah pendapatan yang turun, ya harusnya efisiensi. Sehingga sejauh ini 3 tahun berjalan kita bisnis, tahun ke tahun alhamdulillah kita selalu positif ya dari sisi profit. SAU lah. Apa sih rata-rata rintisan yang mereka ini mulai? Pasar kita, segmen anggota kita itu adalah pelaku usaha mikro, Pak Adit ya. Pelaku usaha mikro itu tukang-tukang gorengan ya, ojek, kalau transportasinya mungkin ya bengkel-bengkel kecil, warung-warung kecil, itu segmen kita, dan itu kan mayoritas sebenarnya, sebagian besar masyarakat kita kan pelaku usaha mikro. Begitu, Pak. Karena sebenarnya yang jadi tantangan juga biasanya kan mereka kayak pelaku usaha warung, biasanya mereka lebih senang pinjam kur ya, biasanya kan ada beberapa bank konvensional BUMN biasanya menawarkan kur banyak, di bawah 20 juta. Nah, ini kan justru tantangan sendiri ya. Tapi kan bedanya mereka mungkin secara pendampingan tidak ada, tidak bisa saling sharing begitu ya. Nah, ini kelebihannya mungkin ya di Robani. Betul. Jadi memang kalau bicara lembaga keuangan baik mikro lah terutama ya pasti banyak penyedia lembaga keuangan banyak. Nah, Kopsya Rabani itu hadir sebagai alternatif pilihan buat masyarakat. Sehingga apa yang kelebihan-kelebihan yang kita bisa berikan itu yang kita tawarkan. Sharing modalnya berapa sih?
mereka kalau Murah. Untuk jadi anggota Kopsya Rabani cukup dengan 10.000 simpanan pokok, 5.000 simpanan wajib. Jadi dengan 15.000 aja sudah bisa bergabung menjadi anggota Kopsya Rabani. Sangat mudah. Kenapa? Itu disesuaikan dengan target anggota kita adalah dari pelaku-pelaku usaha mikro tadi itu. Tapi mereka ceritakan dulu tuh, curhat dulu, ini saya punya usaha begini. Iya, pasti. Itu dalam rangka prinsip mengenal anggota dan calon anggota. Nah, begitu. sisi sosialnya kemudian, nah ini kan yang banyak tadi cerita di layar. Selain 1.000 paket sembako di tengah COVID itu sangat bermanfaat, dan doanya terutama itu doa dari kaum dua apa itu mungkin yang membuat Robani bisa mungkin eksis itu. Betul. Jadi tadi kita lanjutkan ya. Tadi sebagai Baitul Tamwil koperasi harus profit. Nah, sebagai Baitul Mal ya tadi ya kita juga harus ada beragam program sosial yang kita berikan. Sejauh ini juga sudah alhamdulillah banyak, ada program hibah rumah gratis. Jadi rumahnya Hibah rumah tuh maksudnya? Hibah rumah kita berikan dia, kita bangunkan dia rumah. Jadi rumah-rumah yang tidak layak huni ternyata banyak di masyarakat itu. Yang udah miring, yang udah roboh, pemerintah yang ada. Pemerintah mungkin sudah masif juga, tapi karena saking banyak ada beberapa yang tersisa, dan itu yang kita garap Mas Adit di Kopsya Rabani. Ya, termasuk sekarang juga yang sedang berjalan. Syaratnya apa itu mereka yang bisa dapat? Syaratnya untuk menerima rumah adalah ya rumahnya tidak layak. Rumahnya tidak layak, tapi dia punya tanah sendiri. Ini yang penting nih, tanahnya harus tanah sendiri. Rumahnya tidak layak dan dia tidak punya kemampuan untuk membangun, ya insya Allah kita bantu. Itu aja, nggak muluk-muluk kriterianya. Berarti tim nanti yang datang survei, dilihat, jadi bukan tanah sengketa lah ya. Betul, itu yang penting. Kenapa? Karena ini kan impak orang nih, jangan sampai mubazir nih. Kita bangun di tanah sengketa nanti, nah bermasalah, mubazir sih. Begitu, Mas Adit. Kalau kita berbicara koperasi kan tahun ini usia koperasi 76 tahun ya. Iya. Mereka 76 tahun. Nah, pemerintah sendiri, saya kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Dari 5.000 di tengah gempuran pandemi Covid itu tersisa hampir yang aktif sekitar 3.000 gitu kan. Dengan berbagai dinamikanya di dalam, tidak melaksanakan RAT, kemudian banyaklah pengurus yang tidak amanah dan segala macam. Nah, untuk menjaga eksistensi ya, apalagi yang saya dengar kan sekarang akan bangun gedung baru gitu kan, kantor baru Robani. Nah, apa sih Kang trik-triknya gitu loh biar sobat podcast Radar Banten yang mungkin ya dia pengelola koperasi juga termotivasi atau Kopsya Robani. Iya, betul. Memang tidak mudah karena mengelola koperasi itu kan bukan cuma mengelola aset tapi mengelola orang. Iya. Ini Mas Adit yang nggak mudah. Makanya dari awal Rabani ini juga singkatan, ya selain yang tadi singkatan nama, ini Rabani juga sebenarnya menjadi kultur kerja nih, jadi budaya kerja kita. RABANI itu ada singkatannya. Jadi R-nya itu adalah responsif, A-nya itu andal, B-nya itu berinovasi, A-nya lagi adalah amanah, ya. N-nya normatif, I-nya integritas. Ini dalam rangka membentuk sumber daya insani kita yang memang harus punya kultur kerja Rabani. Seperti relnya ke situ aja tuh ya kalau dalam itu menjadi rel kita, patokan kita dalam rangka menjaga ya stabilan manajemen biar koperasinya sehat. Jadi sehatkan dulu orangnya, insya Allah koperasinya sehat. Kang, kalau pembinaan pemerintah sendiri gimana sih sekarang? Apa namanya? Oh iya. Antara dinas koperasi ada tidak sih pembinaannya sudah berjalan belum sih terhadap koperasi Rabani sendiri? Betul. Alhamdulillah dinas juga hadir lah sebenarnya, ikut juga membidani lahirnya Kopsya Rabani, terutama dari sisi legalitas, kelembagaan, ya. Terus terakhir juga dari sisi pengawasan, gitu. Termasuk terbit sertifikat sehat itu kan salah satu upaya dari pemerintah daerah ya, terutama provinsi, dinas provinsi yang telah memeriksa itu sedemikian rupa sehingga lahir sertifikat sehat untuk Kopsya Rabani. Jadi itu bentuk kepedulian, menurut saya itu udah support luar biasa dari pemerintah daerah Provinsi Banten. Kalau program-program bantuan sendiri kan pemerintah pusat melalui provinsi kemudian sampai ke koperasi ada nggak? Kalau hibah sampai saat ini tidak pernah kita menerima hibah. Ya, adapun kalau bentuk bantuan pinjaman itu ada dari Kementerian Koperasi melalui LPDB namanya Pak Adit, itu lembaga dana bergulir lah yang di bawah Kementerian Koperasi. Tapi seharusnya koperasi bisa menerima hibah kan ya dari APBD itu? Harusnya bisa, tapi itu tidak menjadi fokus kami karena kami khawatir dengan hibah itu kami jadi koperasi yang manja gitu ya. Apalagi hibah itu malah akan menciptakan
kurangnya effort kita untuk bisnis. Kita lebih tertarik mandiri gitu, berupaya memenuhi pendanaan secara mandiri dari anggota gitu ya, dari pengurus dan semua manajemen di Kang, dalam. dari 40.000 itu tersebar di mana aja itu? Itu sebanten Raya Mas Adit. Ada di Kabupaten Kota Serang, ada juga di Tangerang Raya gitu. Tangerang Raya. Betul. Berarti kalau turun ke lapangan udah terkenal aja Kang Deden gitu kalau nyambangi mereka ini. Ya, yang terkenal petugas lapang sebenarnya. Iya. Melibatkan apa? Kalau misalkan pengawasan itu kan pastinya memastikan Betul. jalan yang Itu manajemen internal kita sudah punya satuan pengendali internal namanya untuk pengawasan. Selain di sana juga setiap cabang ada kepala cabang. berarti by name, by address-nya itu lengkap sekali. Betul. Insya Allah secara manajemen kita lengkap. Jadi memang untuk besar itu harus dua ya. Kita ciptakan good system dan good people-nya gitu ya. Jadi kalau sistemnya bagus dan berjalan dengan baik, ditambah orang-orangnya juga tadi amanah dan profesional, insya Allah deh semuanya akan berjalan baik. Gitu. Mas. Kang, umur masih muda, kemudian koperasi sudah berkembang. Ada nggak sih mimpi yang saat ini sedang ingin dicapai nih Kang? Yeah. Sebelum kita mengakhiri obrolan ini, yang pengen dicapai, yang bikin justru Banten ini terlihat unjuk gigi di luar melalui koperasi syariahnya, melalui Robani ini. Insya Allah itu luar biasa ya Mas Adit. Ini jujur ini di balik Rabani juga sebenarnya ada mimpi besar sebenarnya. Kenapa kemudian Rabani? Sebenarnya di balik kata Rabani juga ada singkatan sebenarnya yang merupakan tadi mimpi besar saya untuk Banten ya. Sebenarnya itu rakyat Banten Madani sebenarnya. Rakyat Banten Madani. Yes, rakyat Banten Madani. Rabani itu off the record ya, tapi udah terlanjur direkam. Ini salah satu mimpi saya agar si Banten ini dengan seluruh potensi yang ada, masyarakat yang luar biasa menurut saya ya. Udah saatnya ini sebenarnya unjuk gigi. Ya, sering masuk berita positif di level nasional mungkin bahkan internasional. Nah, ini salah satu ikhtiar saya yang melalui Kopsya Rabani mudah-mudahan ya sedikit banyak ikut berkontribusi terhadap kemajuan daerah ya yang kita cintai ini yaitu Provinsi Banten. Kang, tapi kalau andai kata dengan koperasi-koperasi syariah lain yang ingin ditularkan semangatnya dari Robani, siap membantu nggak sih? Karena kan banyak ya koperasi syariah di Banten ini, nggak cuma Robani. Betul. Siap, maksudnya saling sharing gitu ya. Saling sharing. Kerjasama antar koperasi itu sebenarnya memang keharusan Mas Adit. Sebenarnya bukan dari kita, memang harusnya bekerja sama. Nah, tapi saya menginginkan kerjasama itu tidak hanya sebagai komunitas gitu ya, yang outputnya tidak jelas. Kita ingin kerjasama itu kerjasama yang memang mutualism, saling membantu, tumbuh bersama, berkembang bersama, dan merasakan manfaatnya juga bersama-sama. Insya Allah itu ke depan ya, apalagi nanti dengan ada kantor baru, kita punya tempat yang layak. Boleh ya. Undang-undang kita dong kalau launching. Siap, Radar Banten ya. Insya Allah kita terbuka, siap berkolaborasi, siap bersinergi dengan berbagai stakeholder yang ada ya, apalagi dengan koperasi-koperasi yang lain, apalagi sesama koperasi yang dibina oleh Dinas Provinsi Banten. Karena kan saya yakin semua punya tujuan dan cita-cita yang sama kan, ingin membangun daerahnya melalui koperasi. Itu. Karena menurut saya dengan pemulihan ekonomi pasca Covid ini, memang sekarang ini tahunnya kolaborasi kan. Betul. Jadi kalau kita tidak kolaborasi dengan stakeholder lain, ya kan, mimpi-mimpi itu tidak bisa terwujud. Yes, betul Pak. Itu Pak Adit, karena mustahil kita menjadi Superman saat ini. Ya. Semua tagline-nya pasti sinergi, kolaborasi, sinergi, kolaborasi. Kenapa begitu? Ini dunia makin terbuka dan makin terang. Ya, kita nggak bisa jagoan sendirian, dan itu juga yang saya terapkan di manajemen Bani. Jadi ketua itu bukan berarti harus yang paling hebat dan paling pinter gitu. Tidak juga semua kebijakan itu harus dari kepalanya ketua, misalnya dari saya, tidak. Jadi semua kepala berkumpul, bermusyawarah, karena memang itulah idealnya sebenarnya dari sebuah kritik itu jadi koperasi. Hari ini tidak bisa juga kita anti kritik gitu ya. Di era terbuka, yang penting memang kritiknya itu kritik-kritik yang konstruktif. Siap. Kang, satu kata sebelum mengakhiri perjumpaan kita, satu kata buat sobat podcast Radar Banten, kemudian buat dunia perkoperasian untuk lebih bangkit lagi di tengah pasca pemulihan ekonomi di Provinsi Banten. Baik, untuk semuanya ya, terutama anak-anak muda nih, milenial. Karena koperasi mungkin untuk beberapa anak muda milenial masih asing ya.
Maka mudah-mudahan sih Kopsa Rabani menjadi pelopor nih untuk mengajak seluruh kaum milenial berkoperasi. Kenapa? Karena sebenarnya koperasi kalau dikelola secara amanah dan profesional itu akan mensejahterakan semua sebenarnya, baik anggotanya, seluruh manajemen di dalamnya, termasuk masyarakat ya, lingkungan di sekitarnya. Jadi jangan patah semangat, terus berjuang untuk perkembangan dan pertumbuhan koperasi di Provinsi Banten khususnya, di Indonesia pada umumnya. Demikian Pak. Dan ayo berkooperasinya dong, kan tagline koperasi. Ayo berkooperasi. Ya, jadi jangan sampai kita kehilangan generasi koperasi. Kalau dilihat sekarang rata-rata sepuh-sepuh Pak orang-orang koperasi itu. Saatnya kayak kita ini yang harusnya ya kayak Mas Aditya harusnya ya berkooperasi dong. Udah jadi anggota koperasi belum? dulu kita pernah ada, Belum. tapi nggak Dulu lama. pernah. Ditunggu di Rabani untuk jadi anggota Rabani. Jadi apapun kooperasinya, ayo berkooperasi. Kita warnai kooperasi di Banten ini termasuk juga di Indonesia, apalagi dengan kekuatan digital saat ini harusnya kita bisa berbuat lebih banyak untuk koperasi yang kita cintai, yang pada akhirnya muaranya yang diuntungkan adalah seluruh anggota dan masyarakat yang ada di sekitar koperasi. Mungkin demikian. Mantap, luar biasa. Boleh tepuk tangan nih sampai kesenggol nih. Menarik obrolan kita dengan Kang Deden Arifian, Ketua Kopsa Rabani sekaligus Direktur Utama. Nah, untuk sudah tidak penasaran lagi, nanti saksikan tayangan ini di YouTube channelnya Radar Banten Official. Jangan lupa follow, subscribe, dan share tayangan ini ke sebanyak-banyaknya akun media sosial. Akhir kata, saya Aditya Ramadan mohon pamit bersama Kang Deden. Sampai jumpa di lain kesempatan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.